Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang doa. Satu pertanyaan yang timbul, mengapa kita harus berdoa? Jawabannya adalah sebab yang ke satu, doa adalah jawaban daripada masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam hidup kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, dari suku ras apapun kita, di dalam hidup yang namanya manusia, pasti punya masalah. Dan doa adalah jawaban daripada setiap masalah yang kita alami. Dan saya mengalami di dalam hidup saya. Di dalam hidup saya terlalu banyak masalah. Tetapi di dalam setiap masalah, ketika saya bawa masalah itu di hadapan Tuhan, saya berdoa dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya biarkan kehendak Tuhan yang jadi, saya minta Tuhan berikan saya hikmat, saya minta Tuhan campur tangan bagaimana untuk saya boleh keluar daripada masalah ini. Saya berserah total dengan Tuhan dan saya mau melakukan apapun yang Tuhan mau saya lakukan. Dan banyak kali, hampir setiap kali, masalah itu terpecahkan. Karena ketika saya berdoa, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas setiap masalah yang saya lewati, dan di situ mendatangkan kebaikan, keberhasilan, keajaiban, dan solusi untuk masalah itu. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Sebab apabila kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, maka melalui doa itu kita sedang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa kita bisa menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Sebab kita selalu curhat, ngobrol, berserah dengan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta campur tangan Tuhan, dan melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan seringnya ketemu dengan Tuhan, bercakap-cakap, berserah total dengan Tuhan, tanpa kita rasa kita menjadi satu dengan Tuhan. Ada satu hubungan antara kita dan Tuhan. Melalui doa, kita menyamakan frekuensinya. Sehingga ketika kita berdoa, frekuensinya Tuhan kita sama, maka seperti kita telepon, ada hubungan terjadi. Banyaknya hubungan, banyaknya komunikasi, banyaknya curhatan dengan Tuhan, maka kita melihat Tuhan gak tinggal diam. Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja atas apapun komunikasi kita dengan Tuhan, apapun yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan hal yang ketiga, apa kita selalu berdoa, bukan hanya kita doa itu menjawab setiap masalah kita, permasalahan kita. Bukan hanya doa itu membuat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah doa bisa mengubah karakter manusia. Karakter manusia yang keras dia akan lembutkan. Karakter manusia yang buruk dia buat menjadi baik. Karakter manusia yang suka marah, emosi, Tuhan punya cara untuk meredakan. Karakter yang selalu punya ketakutan, khawatir, Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan. Apapun karakter kita, mau yang buruk, mau yang baik, mau yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, mau yang jahat, apapun karakter kita, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tidak jemu-jemunya, maka karakter, baik karakter kita sendiri
atau karakter orang yang kita doakan, maka doa itu akan mengubah karakter manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya selalu katakan di dalam hidup saya punya karakter yang buruk. Akibat karakter saya yang buruk ini, maka saya punya hubungan keluarga, komunikasi yang buruk. Di dalam komunikasi keluarga yang hubungan yang buruk, maka terjadi keluarga yang bukan hanya tidak harmonis, tidak punya komunikasi, semuanya buruk, yang punya keluarga yang saling menyakiti, keluarga yang penuh dengan kepahitan. Jadi keluarga bisa dikatakan keluarga penjahat, bisa katakan keluarga yang hancur, pecah belah, cerai berai, semuanya nggak baik. Tetapi ketika saya mulai berdoa, saya tahu saya punya masalah. Ketika saya mulai mengangkat keluarga saya di hadapan Tuhan, dan ketika saya bilang Tuhan pulihkan keluarga saya, Tuhan cuma katakan engkau yang harus berubah. Sebelum engkau pengen orang lain berubah, maka engkau yang berubah. Saya bilang Tuhan, aku mau berubah. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Untuk boleh berubah, untuk boleh berjalan seperti yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasai hatiku, kuasai pikiranku, kuasai perasaanku, agar hati, pikiran, dan perasaanku hanya tertuju kepada Engkau. Saya selalu hidup berdoa. Saya berserah, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan demikian, saya selalu bawa setiap permasalahan, berkomunikasi dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan, menangis dengan Tuhan. Maka terjadi hubungan intim antara saya dan Tuhan. Saya mulai mengenal, tahu apa yang harus saya berubah, apa yang harus saya lakukan. Dan oleh anugerah Tuhan, perubahan itu terjadi di dalam hidup saya. Saya boleh berubah. Dengan saya boleh berubah, saya berdoa. Satu orang bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saya berdoa untuk keluarga saya satu demi satu. Saya berserah total kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini aku Tuhan, ini keluargaku. Biarlah apa yang Tuhan mau, Tuhan pulihkan, Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Sehingga keluargaku boleh sehati, sepikir di dalam Tuhan. Boleh semuanya mengasihi Tuhan dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Aku sungguh percaya karakter-karakter kami yang buruk Tuhan bisa ubahkan setiap orang. Maka setiap yang buruk karakternya Tuhan buat menjadi baik. Setiap yang egois Tuhan buat untuk boleh berbelas kasihan, punya kasih. Karena Tuhan memerintah di antara keluarga. Ketika Tuhan memerintah di dalam keluarga kami, Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Tuhan ubah karakter setiap orang pribadi lepas pribadi, maka pemulihan terjadi. Pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga pemulihan itu mendatangkan damai sejahtera, sukacita, sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan ini menjadi saya bersyukur, sehingga keluarga besar saya semuanya satu tujuan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi kenapa kita berdoa? 3 hal pokoknya. Yang pertama, doa adalah jawaban dari masalah. Yang kedua, doa membuat kita intim dengan Tuhan. Yang ketiga, doa dapat mengubah karakter setiap manusia. Mendengar video ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun persoalanmu, bagaimanapun keadaanmu, karakter siapa yang mau berubah, ayo bawa di hadapan Tuhan. Dengan berkomunikasi, dengan berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, engkau pasti akan mendapatkan pemulihan. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.